Kali ini Kak Citra ditemani oleh Kak Korniel mau bacakan peraturan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini ya. Yang pertama, persiapkan diri kalian ya. Kalian harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat ini ibadah, nggak boleh ngobrol, makan, dan lain-lainnya. Jadi kita harus serius ya. Yang ketiga, tanyakan papa dan mama kalian jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk ikuti kakak berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kalau sebentar anak-anakmu hari ini Tuhan akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kau memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Masih ingat kan? Ikuti gerakan Kak Citra ya. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Ku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Nah adik-adik sebelum kita lanjut, kakak mau ngajak adik-adik semua buat yel sekolah minggu. Masih ingat kan? Dalam hitungan ketiga ya kita yel sama-sama. 1, 2, 3. FB Kids, kami, Laskar-Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kids, Yesus go oke, yes, Yesus go oke, yes, yeay. Nah sekarang kita nyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saya tidak menembaki musuh, tapi
dor, saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor, saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Adik-adik, silakan duduk. Sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, dan melakukannya setiap Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, ikuti doa Kak Otniel ya. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau menikmati mendengar firman-Mu. Kau memberkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati kami supaya kami duduk diam, tenang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayo kita lihat slide-nya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah adik-adik, sudah lihat slide-nya, adik-adik pasti ingat lagu sekolah minggu kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, kalau adik-adik sudah tahu lagunya, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman-Nya adik-adik? Kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1 firman Tuhan dari Yohanes 15 berkata, Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, di sini adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita supaya adik-adik mengerti bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Tuhanlah yang menjadi pusat atau sentral dari segalanya. Kadang kita lupa kalau Tuhanlah yang menjadi sumbernya. Kita kadang merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling kaya, merasa diri kita paling hebat. Kita lupa kalau sumbernya itu adalah Tuhan. Kita lupa sehingga kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kehebatan kita. Padahal sumber dari segalanya itu adalah Tuhan. Tuhan itu sumber segala berkat, Tuhan itu sumber segala kepintaran, Tuhan itu sumber segala mujizat, Tuhan itu sumber segala pengharapan, Tuhan sumber kedamaian, sumber kesembuhan. Sumbernya itu Tuhan adik-adik. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan dari orang lain, dari orang tua, kekayaan orang tua. Tapi kita harus andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kehebatan dan melupakan Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu mengibaratkan kita sebagai ranting. Kita mau lihat ya, gambarnya pohon dan ranting. Nah adik-adik, ranting itu mendapatkan asupan makanan dari akarnya pohon. Jadi dari akarnya pohon mengalirlah makanan, nutrisi, air, sehingga ranting-ranting itu bertumbuh. Mulai dari ranting tumbuh daun, kemudian tumbuh bunga, kemudian tumbuhlah buah. Nah, selama ranting itu masih melekat pada pokoknya, dia terus mendapatkan makanan, nutrisi, dan air, dan dia terus bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, apa yang terjadi adik-adik kalau ranting itu tidak melekat kepada pokok anggur? Nah, ranting itu akan mati karena tidak mendapatkan suplai dari makanan, nutrisi, dan juga air
dari pokoknya. Manusia diibaratkan Tuhan sebagai ranting yang diharapkan untuk berbuah. Kita 4 ayat 5 ya, kita dengarkan firman-Nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, Tuhan mengundang kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja syaratnya untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, tinggal di dalam Tuhan itu seperti yang dilakukan adik-adik sekarang. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bersandar kepada Tuhan, senantiasa adik-adik melakukan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan merindu adik-adik bisa bertumbuh secara rohani, karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan saja iman kita bertumbuh, iman kita menjadi kuat, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, itu makanan rohani kita, firman Tuhan. Dari firman itulah kita menjadi kuat, menjadi manusia-manusia yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita ini diharapkan Tuhan untuk berbuah. Sebagai ranting, kita menjadi alat, menjadi perantara Tuhan. Sebagai ranting, kita dipanggil untuk berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Adik-adik tahu ada 9 buah roh? Adik-adik pasti juga bisa lagunya. Ada 9 buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik pasti ingat lagu sekolah minggu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, adik-adik itulah buah-buah roh yang dihasilkan. Ya, nah sekarang adik-adik kita mau lihat apa perannya Bapak sebagai pengelola pohon anggur. Tukang anggur akan membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah karena menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan kesuburan anggur. Seperti halnya kehidupan kita, apa yang menghalang kita untuk bertumbuh secara rohani? Kemalasan kita, pikiran-pikiran negatif, kemudian juga kesombongan kita, karakter-karakter buruk, sifat-sifat buruk, itu semua harus dibersihkan, harus dipangkas, bersihkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik ditegur oleh firman, jangan marah, terus gondok, terus gak mau ke gereja. Ya, teguran itu baik, karena teguran itulah yang membersihkan rohani kita dari hal-hal yang buruk, karakter-karakter lama, sifat-sifat lama, kebiasaan lama itu dibersihkan. Jadi adik-adik kalau ditegur, adik-adik harus bisa menerimanya dengan sukacita. Oh, itu baik. Nah, dengan mau ditegur adik-adik, adik-adik bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, rohani-rohani yang kuat. Ya, sekarang kita lompat ayat 7 dan 8 ya adik-adik, kita dengarkan firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, adik-adik, ini mengandung janji Tuhan. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu bisa kita terima hanya dengan iman. Sedangkan
Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik rajin mendengar firman Tuhan, rajin ke gereja, imannya bertumbuh semakin kuat. Iman itulah yang bisa memindahkan gunung. Gunung artinya gunung masalah. Iman itulah yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan iman itulah kita bisa menerima setiap janji Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar. Yang pertama, Tuhan sebagai sumbernya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan sebagai sumbernya. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan sebagai sumbernya. Hidup kita pasti terpelihara. Yang kedua, miliki iman yang kuat melalui persekutuan dengan tubuh Kristus. Miliki iman yang kuat karena melalui firman Tuhan, firman itu hidup, firman itu berkuasa, iman kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan itu ada beserta kita. Nah, yang ketiga, Allah itu berperan dalam kehidupan kita. Allah merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Allah yang menjadikan kita sempurna, dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita, menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang baik, buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan itu layak dipermuliakan. Dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan? Terlalu banyak yang kita terima. Kita akan ranting. Hanya dengan buah kita bisa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Jadi dari buah inilah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya mulut yang berbicara mengucap syukur, tapi juga dari buah-buah roh yang kita hasilkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik, persembahkanlah yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya. Tuhan ada beserta kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Karena Engkau Tuhan layak kami permuliakan. Amin. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 ya. Kita dengarkan firman-Nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik kirim videonya ke kakak-kakak pembina paling lambat hari Rabu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang
percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin.